Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita dapat melakukan aktivitas kembali pelaksanaan pembelajaran jarak jauh. Untuk topik bahasan pada kesempatan ini yaitu kompetisi dalam kebaikan. Mengambil penjelasan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Untuk lebih berkah dan lebih manfaat tentunya adalah kita sejenak membaca dahulu Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja walau syaa Allah laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Shadaqallahul azim. Terjemahan dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48. Silakan Anda simak. Ini terjemah secara utuh dalam satu ayat. Mari kita simak terjemahan Quran Surah Al-Ma'idah secara kalimah per kalimah. Saya sudah potong beberapa ayatnya, kemudian coba kita kaji bersama tentang terjemahannya. Di awal ayat Allah menegaskan wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi. Artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Di sini ada kalimat musaddiqan, membenarkan, wa muhaiminan, menjaganya. Fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Allah menegaskan, untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidah walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat. Artinya, kalau Allah menghendaki niscaya kamu dijadikannya satu umat saja, tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepadamu, maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu terhadap apa yang dahulu kamu perselisihkan. Setelah kita mempelajari terjemahan secara kalimat dari surah Al-Ma'idah ayat 48, penjelasan atau pentafsiran ayat dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 48 dapat saya simpulkan sebagai berikut. Ayat tersebut menjelaskan poin pertama bahwa
Al-Quran memiliki kedudukan sangat tinggi, yaitu Al-Quran sebagai pembenar, Al-Quran sebagai penjaga kitab-kitab sebelumnya seperti Injil, Zabur, Taurat. Kemudian Al-Quran juga memelihara keaslian, baik itu keaslian Al-Quran sendiri ataupun keaslian kitab-kitab sebelumnya, dan juga menyempurnakan ajarannya. Artinya ajaran-ajaran yang dibawa oleh kitab-kitab sebelumnya, di mana ketidaksempurnaannya itu kemudian disempurnakan melalui Al-Quran. Kemudian yang kedua, poin dari ayat tersebut, Allah menurunkan syariat kepada umat dari awal Nabiullah yang Allah utus sampai dengan Rasulullah Muhammad SAW, tentunya diturunkannya dengan membawa syariat yang berbeda. Nah, perbedaan syariat tersebut seperti layaknya perbedaan manusia dalam penciptaannya. Artinya, semua perbedaan itu adalah rahmat untuk ajang saling mengenal. Kenapa Allah menciptakan atau membuat syariat yang berbeda setiap umatnya? Tentunya di poin ketiga dijelaskan tujuan utamanya untuk mendorong manusia dalam pengembangan berbagai macam kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Artinya, ketika umat diberikan syariat yang baru dan umat lain diberikan syariat yang lain, maka perbedaan itu untuk memotivasi pengembangan kemampuan yang dimiliki oleh manusia itu sendiri. Dengan dasar di akhirnya mereka mampu untuk berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan, atau dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Siapa yang lebih baik, siapa yang lebih dulu berbuat kebaikan, maka itulah yang lebih mulia di sisi Allah, itulah orang yang paling hebat di sisi Allah. Mengapa kita semua harus fastabiqul khairat? Mengapa kita semua harus berlomba-lomba dalam kebaikan? Nah, di antaranya untuk menjawab pertanyaan ini, yang pertama, kenapa kita harus fastabiqul khairat? Yang pertama, melakukan kebaikan itu sifatnya harus segera. Artinya tidak bisa ditunda-tunda, bahkan tidak boleh ditunda-tunda. Karena setiap kebaikan yang sudah kita iktikadkan untuk dilakukan belum tentu dapat dilakukan berikutnya ketika kita tunda. Bahkan kematian yang senantiasa menghantui kita, kematian yang senantiasa membutuhkan kita, kita pun tidak tahu kapan ajal akan menjemput kita. Untuk itu, ketika ada keinginan untuk berbuat kebaikan, sifatnya segera, maka lakukanlah. Lakukan. Supaya apa? Supaya kita tidak dapat ada penyesalan yang dapat kita terima nanti di akhir kemudian. Kemudian, kenapa kita harus fastabiqul khairat? Dalam melakukan kebaikan, tentunya kita harus didukung oleh motivasi dan dilakukan secara tolong-menolong. Artinya adanya kolaborasi, adanya kerjasama antar sesama manusia itu sendiri, ataupun kerjasama kita dengan lingkungan sekitar. Ketika lingkungan mendukung, kita berupaya ingin berbuat kebaikan, maka ketika kolaborasi terjadi, kerjasama terjadi, maka kebaikan pun akan muncul. Yang ketiga, kenapa kita harus fastabiqul khairat? Bahwa dalam melakukan kebaikan dibutuhkan kesigapan, tetapi kesigapan dalam melakukan kebaikan tentunya harus dibarengi dengan kesungguhan. Sungguh-sungguh dalam melakukannya, baik dalam niatnya maupun sungguh-sungguh dalam aplikasi kehidupannya. Sehingga Allah menegaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 2, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Senantiasa ketika kita melakukan kebaikan, cobalah untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan. Jangan sesekali kita ngambil tolong-menolong dalam berbuat dosa dan berbuat malapetaka. Terakhir, saya mengajak pada Ananda sedikit merenungkan kalimat di penghujung ini, bahwa langkah awal untuk menciptakan lingkungan yang baik adalah dengan memulai dari diri sendiri, yang dikenal dengan istilah ibda binafsi. Memulai dari diri kita, berikan contoh kepada orang lain dari diri kita supaya orang lain dapat meniru kita.
Kemudian cobalah mulai dari hal yang terkecil. Sekecil apapun amaliyah kita akan membuahkan kebaikan ketika amal itu dilakukan dengan hal yang positif. Kemudian jangan ditunda-tunda, mulailah dari sekarang. Ketika ada kesempatan untuk berbuat baik, lakukanlah kesempatan itu. Sebab besok lusa belum tentu kita dapat melakukan kebaikan itu sendiri. Kenapa ini harus dilakukan? Mengapa harus memulai dari diri sendiri? Mengapa harus mulai dari hal yang terkecil? Mengapa harus mulai dari sekarang? Sebab inilah jalan terbaik dan praktis untuk memperbaiki sebuah bangsa. Kita harus memulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebuah bangsa, apapun hebatnya secara teknologi, tidak akan pernah bisa tegak dengan kokoh jika pribadi dan keluarga yang ada di dalamnya sangat rapuh dan tidak bermoral. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Jazakumullah ahsanal jaza. Semoga kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.